Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai semua, jumpa lagi dengan aku Desi Novalia. Di video kali ini aku akan bahas tentang COPPA. COPPA itu adalah undang-undang, bisa kita sebut dengan undang-undang privasi daring untuk anak-anak. Nah, peraturan terbaru dari YouTube itu adalah kita harus memilih nih mana yang konten anak-anak dan juga mana yang konten yang bukan untuk anak. Dengan diberlakukannya COPPA di YouTube ini, kita harus bisa nih memilih atau kita dituntut untuk mengkategorikan konten yang kita buat ataupun isi konten yang kita buat. Misalnya, kita harus mengkategorikan konten yang khusus untuk anak-anak dan juga yang bukan untuk anak-anak gitu. Nah, jika tidak menentukan konten yang kita buat itu, atau jika kita tidak mengkategorikan konten yang kita buat, kita akan mendapat konsekuensi dari YouTube ataupun konsekuensi dari COPPA itu sendiri ataupun undang-undang yang berlaku lainnya. Mungkin dari pihak YouTube itu sendiri bisa mengkategorikan video kita itu tergolong untuk anak-anak ataupun tidak, tapi memang membutuhkan kerja yang ekstra lagi dari pihak YouTube. Dari pihak YouTube itu sendiri juga sudah membuat pengaturan tersendiri di YouTube. Kita juga bisa ikut serta kategorikan sendiri gitu konten yang akan kita kategorikan ke anak-anak kah atau yang tidak, untuk meringankan kerja dari orang-orang YouTube. Jika kalian sudah menentukan konten kalian itu adalah isinya tentang konten anak-anak, nah pihak YouTube akan melakukan beberapa perubahan di konten kalian, seperti akan dihilangkan kolom komentar, kemudian notifikasi dan juga lain. Dan satu hal lagi yang harus kalian ketahui, ini adalah hal yang paling penting bagi channel YouTube kalian yang sudah dimonetisasi. Nah, apabila konten kalian itu berisi tentang konten anak-anak, otomatis konten yang kalian buat untuk anak-anak tersebut tidak akan ditayangkan iklannya. Nah, otomatis pendapatan kalian itu akan berkurang juga. Nah, ini mengacu atau sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh YouTube, yaitu tentang COPPA. Ini dilakukan untuk mematuhi peraturan COPPA dan juga peraturan lain yang berlaku. Setting ataupun mengatur konten kalian itu tergolong ke konten anak-anak ataupun tidak, nah saya akan buatkan tutorialnya. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Nah, kita langsung aja ke tutorial. Nah, berikut ini saya akan buat tutorial cara menentukan konten anak-anak ataupun konten yang bukan anak-anak. Intinya untuk mengkategorikan konten kita itu apakah layak untuk anak-anak atau bukan. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya ke kalian. Ini adalah Opera Mini yang bisa saya gunakan. Nah, kita langsung aja klik YouTube. Kita bikin full screen. Nah, seperti biasa, ini adalah tampilan dari beranda channel saya. Kita juga tetap klik YouTube Studio. Nah, ini adalah tampilan dari YouTube Studionya. Kita langsung aja klik icon gigi yang ada di sebelah kiri bagian bawah. Nah, di sini juga ada beberapa opsi, ada umum, ada channel, ada default upload, ada izin dan juga komunitas dan juga perjanjian. Nah, kita langsung aja klik channel. Kemudian kita juga klik opsi yang kedua, yaitu setelan lanjutan, sama halnya kayak tutorial kemarin yang menentukan penampilan jumlah subscriber atau tidak. Nah, ini kita masih di halaman yang sama. Ini hanya saja kita akan menentukan channel kita itu apakah layak ditonton anak-anak atau tidak. Nah, di sini ada 3 buah opsi. Yang pertama itu, ya, tetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, apabila kita klik atau kita pilih yang nomor 1,
itu secara otomatis semua konten yang kita buat itu udah otomatis untuk anak-anak, jadi nggak perlu kita atur terlebih dahulu. Nah, sedangkan opsi yang kedua yaitu tidak, tetapkan channel ini sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, apabila kita klik yang nomor 2 ini, kita otomatis tidak pernah atau konten kita itu tidak dikategorikan ke dalam konten untuk anak-anak, yaitu khusus untuk konten yang umur 18 tahun ke atas. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3 itu saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Nah, berarti setiap konten yang akan kita buat itu atau pengkategoriannya itu manual atau setelah kita upload videonya atau konten yang kita buat, nanti ada tuh pilihan yang harus kita pilih, apakah kita kategorikan ke dalam anak-anak atau kita kategorikan untuk konten yang bukan untuk anak-anak. Jadi di sini saya pilih yang nomor 3 karena saya akan selalu meninjau setiap konten yang akan saya buat. Nah, setelah kita rasa perlu perubahan, boleh kita klik di sini lalu kita klik simpan kalau untuk yang dewasa ataupun yang bukan anak-anak. Dan sedangkan untuk anak-anak, nah ini bisa kita klik, kemudian ada beberapa perubahan yang akan kita lihat. Nah, ini bisa kita klik kalau kita akan membuat konten anak-anak seperti penjelasan saya tadi. Nah, ini saya bikin saja yang ketiga, saya akan meninjau setelan untuk setiap video. Jadi setiap saya upload video itu saya akan membuat atau mengkategorikan video saya itu apakah layak untuk anak-anak atau bukan. Apabila dirasa sudah pas atau tidak ada perubahan lagi, kita bisa klik simpan. Nah, ini kebetulan saya sudah pilih sebelumnya yang ketiga, jadi saya nggak perlu simpan lagi karena dia sudah merupakan aturan untuk setiap video yang saya akan upload nanti. Oke, jadi seperti itu tutorialnya, mungkin kalian bisa praktekkan di channel YouTube kalian. Jadi tutorialnya kayak gitu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian selalu dapat update video terbaru dari channel aku. Jadi sekian dulu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.